Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh khairun nabiyil mujtaba arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa akhlul 'uqdatan min lisanina yafqahu qawlana. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin yang sama-sama kita hormati dan muliakan, tentunya ketua wilayah kita di wilayah RW 07 Bapak Haris Setiawan, mata Allah fitul hayati syarifah. Semoga perjuangan beliau yang sudah melekat dan merekat dalam benak dan sanubari masyarakat Bojong Nangka ini senantiasa Allah kembalikan, atau atas perjuangan beliau itu Allah berikan, karena hanya Allah yang pantas untuk memberikan apa yang telah beliau perjuangkan untuk warga Bojong Nangka, terutama 007, berupa pahala yang berlimpah, tentunya berupa rezeki yang berkah. Beliau punya anak dan istri yang soleh dan solehah, dipanjangkan umurnya dan juga dipanjangkan jabatannya. Dan juga sama-sama kita hormati Ketua Wilayah RT 005 Bapak Didi Mulyadi. Semoga Allah juga panjangkan umurnya, diberikan kesabaran dan ketabahan dalam menjalankan tugasnya, membimbing warganya dan juga mensejahterakan warganya. Semoga beliau juga diberikan panjang umur dan keberkahan rezeki tentunya. Yang sama-sama kita hormati sesepuh kita Bapak RT Norun, yang tentunya tidak pernah bersantai support kita anak muda untuk terus berkarya, terus melangkahkan kaki, terus senantiasa menunjukkan eksistensinya agar diterima oleh masyarakat, terutama di kalangan sekitar rumahnya, sekitar wilayahnya, sehingga kelak mereka akan menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa bangsa dan agamanya. Juga bapak-bapak yang lain serta ibu-ibu semuanya, yang kalau saya sebutkan satu persatu mungkin sampai subuh tidak akan selesai. Jadi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Mudah-mudahan kita semua di malam yang penuh barokah ini Allah turunkan dari langit keberkahan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita di sini semua sepakat bahwa kita datang ke sini dalam rangka tasyakur, ya, mensyukuri terhadap nikmat Allah yang telah Allah limpahkan kepada kita, yaitu berupa kemerdekaan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Barang siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Jadi masyarakat muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, di mana nikmat yang sangat-sangat tidak tara dibanggakan dan diimpikan serta diinginkan oleh semua makhluk hidup yang namanya manusia, itu adalah nikmat kemerdekaan. Saya punya teman, semua punya kawan itu orang Suriah. Kita tahu Suriah itu dari tahun 2009 itu sudah mulai bergejolak, terutama sekali di wilayah Timur Tengah yang kita
akrab disebut dengan Arab Spring. Waktu itu terjadi pada 2009, puncaknya itu tahun 2011. Sampai sekarang belum kondusif suasana di Timur Tengah. Dulu pertama kali terjadi itu di Tunis, ya. Ada seorang anak muda yang bernama Muhammad Bouazizi. Dia adalah mahasiswa ekonomi, ya, mahasiswa jurusan ekonomi. Tapi apa yang dia lakukan setelah selesai kuliah, dia dorong gerobak jualan buah. Itu di Tunis, ya. Tunis presidennya itu siapa namanya orang. Yang jelas itu dari rasa kekecewaan dia, ya, kekecewaan dia merasa bahwa presidennya itu sangat tidak adil sekali, ya. Dia bergelimang harta, pesta pora dan sebagainya, sementara rakyatnya itu sangat susah untuk mencari kerja, ya. Dia ini sarjana ekonomi tapi susah untuk mencari kerja, saking apanya. Dia dorong gerobak, ya. Terus di puncak kekesalan dia naiklah ke gedung parlemen. Dia datang ke gedung parlemen sambil membawa jerigen isinya bensin. Di situ dia siramin ke badannya, Muhammad Bouazizi ini. Bensin disiramin ke badannya, terus dia sulut di situ. Dia membakar diri di depan gedung parlemen. Baru di situ viral lah dia itu. Masuk ke rumah sakit, ya. Presiden pun nengok. Disitulah akhirnya timbul masyarakat Tunis untuk protes semuanya, sepakat untuk memprotes presiden. Karena apa? Karena susahnya mencari pekerjaan, susahnya mencari penghidupan di Tunis waktu itu. Itulah awal mula terjadinya Arab Spring. Kemudian disusul dengan pemulihan Husni Mubarak di Mesir, juga Soleh di Yaman, kemudian disusul dengan di Suriah. Tapi di Suriah gagal, tidak bisa menggulingkan presidennya sampai dengan sekarang. Banyak sekali orang-orang Suriah yang menjadi imigran ke Indonesia pun banyak, Pak. Kemudian apa yang dikatakan oleh kawan saya dari Suriah yang ada di Indonesia itu? Ketika dia berada di Suriah, ya, kemanapun dia pergi, itu selalu dipantau, selalu diawasi. Dia selalu harus mencatat tujuannya kemana, mau ngapain. Itu di Suriah sebelum terjadi Arab Spring. Apalagi sekarang, gitu. Sekarang itu untuk dari provinsi satu ke provinsi lain itu sudah klan-klannya menjaga, itu susah sekali. Itu di situ tidak ada yang namanya kemerdekaan. Akhirnya ketika dia berada di Indonesia, dia pergi kemanapun tidak ada orang yang nanya. Pergi ke daerah manapun tidak ada yang menginterogasi, tidak ada yang mengintimidasi. Bebas sebebas-bebasnya. Di situ dia mengatakan bahwasanya, ya Rob, katanya, ma'hala min hadal hayat. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang seindah yang saya rasakan saat ini, yaitu kenikmatan kemerdekaan. Ibu-ibu, bapak-bapak, ya, kalau ingin ibu bapak, pergilah ke Eropa atau ke negara-negara makmur lah yang lain. Coba ibu keluar rumah jam 10 malam, itu tidak akan bisa menjumpai apa-apa di sana. Di sana tidak akan ada yang namanya nasi goreng, pecel lele, ataupun warung-warung tenda yang biasa buka 24 jam atau malam hari itu sampai subuh itu. Kagak bakalan ketemu, Bu, Pak, di Eropa itu. Ya, di Amerika apalagi ada jam malam di sana. Padahal itu dikatakan negara demokrasi yang sudah merdeka. Tapi kalah merdekanya sama dengan negara kita Indonesia ini. Kita mau main gaple sampai subuh di gang kan nggak masalah ya, Pak RT, ya. Yang penting tidak mengganggu. Justru mengamankan lingkungan, ya. Nongkrong di gardu, ya, sambil main gaple, kan maling tidak akan berani masuk, kan, ada yang jagain gitu. Ya. Kalau di Eropa sana mana bisa kita nongkrong sampai tengah malam, itu harus di ruangan, ya. Nyetel musik kenceng-kenceng juga itu tidak dilarang, ya. Saya sendiri di Damaskus lumayan lama, Pak, ya. Di gedung tinggal, ada tetangga nyetel musik kenceng banget gitu, pasti akan dilaporkan ke polisi, pasti didatangin polisi. Tidak ada kebebasan di sana itu, Bu. Tapi kita nih, ya, dangdutan sampai tengah malam, sampai terkadang sampai jam 9 malam, sampai jam 12 malam, nggak ada yang protes karena kita sama-sama maklum gitu.
kadang juga dangdutan itu ada di kuburan gitu, nggak masalah di Indonesia tuh, ya. Itu udah hal yang bisa, yang lumrah gitu, yang biasa saja. Jadi makanya, masyarakat muslim, bapak ibu jemaah sekalian, nikmatilah nikmat kemerdekaan ini yang senikmat-nikmatnya. Artinya kenikmatan yang tidak ada taranya adalah nikmat hidup merdeka, ya. Kalau kita bayangkan Pak Bu ya, orang-orang kita nih, TKI kita yang kerja di Arab, justru di sana dia merasa tidak merdeka, di sana terkekang, ya, hidupnya terkekang, dibatasi oleh majikannya. Ya kita lihatnya aja kelihatan mewah gitu, kelihatan banyak uangnya, tapi di sana dia mati-matian berjuang itu, ya. Artinya kalau kita punya rezeki yang alhamdulillah bisa mencukupi kehidupan kita, yang penting gaya hidup kita tekan lah, ya. Allah itu Maha Ar-Razzaq, ya, Maha memberikan rezeki. Rezeki yang seperti apa? Rezeki yang mencukupi terhadap kebutuhan kita, bukan gaya hidup kita, ya. Gaya hidup itu tidak akan pernah kita bisa melampauinya. Kita akan bisa melampaui gaya hidup kalau mulut kita sudah dijejelin oleh tanah gitu, baru kita bisa menekan gaya hidup. Yang terjadi saat ini, ya, itu gaya hidup yang ditinggikan, bukan kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok hanya makan minum, semua sudah sejahtera ya Pak RT ya. RT 05 itu sudah sejahtera kalau hanya soal makan minum, semuanya sudah biasa. Makan ayam itu udah hal yang biasa gitu. Nggak kayak kita zaman dulu waktu kecil, ayam itu kita jumpai hanya waktu lebaran doang. Sekarang tiap hari bisa makan ayam, pada taruh makan ayam tiap hari sampai mantang gitu, saking bosannya, ya kan? Jadi yang penting Pak, gaya hidupnya yang ditekan, ya. Jangan pernah kita boros, kita mewah-mewah HP, mewah-mewah kendaraan, itu yang namanya gaya hidup, itu yang bikin kita stres, ya. Jadi sekali lagi mari kita isi kemerdekaan ini, ya, kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita dengan cara mensyukuri nikmatnya, yaitu Oke, siap. Semoga selamat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ingat ya, Indonesia merdeka itu atas berkat rahmat Allah, dengan didorong oleh keinginan luhur para pendiri negeri ini, para founding father negeri ini. Tentunya mereka semua ketika memerdekakan negeri ini dengan gema takbir Allahu Akbar, ya, itulah yang memberikan semangat kepada para pejuang sehingga bisa memerdekakan negeri ini. Artinya keimanan dulu yang ada di dalam dada mereka, baru kemudian Allah memberikan restu kepada bangsa ini. Setelah 360 tahun, itu sekitar 3 abad ya. Bayangkan 3 abad kita dijajah oleh orang-orang Belanda dan Jepang. Itu kalau tidak dengan rahmat Allah, itu mungkin kita tidak akan bisa menemukan kemerdekaan ini. Kita bayangkan Palestina, ya, Palestina itu orang Arab, mereka hafal Quran banyak, setiap tahun wisuda ratusan hafiz dan hafizoh di Palestina itu. Tapi sampai hari ini belum merdeka. Kenapa gitu? Itu contoh konkret bahwasanya negeri ini lebih Allah cintai, lebih Allah sayangi. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, di Indonesia ini ya, di dalam buminya itu banyak sekali kandungan zat-zat yang sangat luar biasa mahal, kayak emas, nikel, tembaga, terus batu bara. Itu sangat luar biasa kayanya negeri ini. Di lautnya berbagai macam jenis ikan, sampai negara-negara lain pada mencari ikannya di lautan Indonesia. Ya, di atas udaranya juga. Indonesia itu hutannya luas, menjadi paru-paru dunia. Itu saking apa ya? Karena Allah cinta dan sayang kepada negeri ini. Maka dari itu mari kita isi kemerdekaan ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan. Caranya bagaimana? Ya, kita beribadah kepada Allah, ya. Banyak-banyak beribadah kepada Allah Pak Bu ya. Tolong Pak RT, Pak RW juga sarankan atau berikan himbauan kepada warganya
untuk banyak-banyak beribadah, jangan pernah meninggalkan sholat. Didik anak-anak cucunya nih untuk ngaji. Ya muslimun situ ngaji gratis bu, nggak usah pakai biaya. Kita alhamdulillah akan dengan senang hati ya membimbing mereka, ngajarin mereka. Yang penting negeri ini senantiasa menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Kalau semua orang yang ada di RT 05 ini rajin beribadah kepada Allah dengan keimanan yang tinggi dan kuat, insya Allah kemerdekaan ini bukan hanya fisiknya doang ya, semuanya akan merdeka. Kita ini pada dasarnya sih belum 100% merdeka sebenarnya ya. Bagaimana cara agar kita full 100% merdeka? Yaitu tadi kita kembalikan hati nurani kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita percepat iman kita, mari kita pintar-pintar untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepada kita sekalian, dengan cara kita mendekatkan diri kepada Allah, kita kuatkan ikat pinggang untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak mudanya, anak-anak remajanya kelak ya, yang akan memimpin negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Itu saja sebagai sekedar pengingat bagi kita sekalian dan juga bagi kami pribadi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.